cukup ampuh, cukup sangar timnas Indonesia kali ini. Hey guys, assalamualaikum, welcome back to my channel Lilia Pictures. Teman-teman semua di sana, apa kabar? Seperti biasa, tidak lupa untuk mendoakan teman-teman agar sentiasa berada dalam keadaan gembira dan sehat di samping keluarga yang tersayang. Bagi teman-teman yang baru saja tersinggah ataupun menonton video reaction di channel Lilia Pictures ini, sudah kiranya untuk menekan tombol subscribe dan juga lonceng yang gratis itu sebagai tanda dukung dan support Bang Li. Kali ini Bang Li ingin berkongsi informasi berita terkini. Wow, ini tentang bola, sepak bola. Bang Li juga suka tentang sepak bola. Media tidak habis-habis bercerita tentang sepak bola timnas Indonesia. Timnas kalian sekarang sedang hot ya di peringkat antarabangsa. Jadi berita apakah? Dikatakan pertemuan antara timnas Indonesia yang akan datang dengan Bahrain. Sintayong telah mempersiapkan dengan senjata yang lebih ampuh guys. Dikatakan bintang level-level Eropah semakin ramai naturalisasikan ke dalam timnas Indonesia. Mali penasaran ingin tahu? Seperti biasa jom follow Mali, kita tonton video. Let's go guys. Kekuatan baru tim nasional Indonesia sudah membuat Bahrain ketar-ketir menjelang laga di ronde Bahrain ketiga. Ketar-ketir guys. Hadirnya Waduh. Messenger dan Eliano Reyes diprediksi bisa membalaskan dendam kekalahan menyakitkan 10 gol tanpa balas. Berbagai media Asia Tenggara juga ikut Ini mendukung player skuad Belanda ya. bisa mengalahkan Bahrain. Dari klub Belanda dan Messenger dan juga Eliano timnas British. Indonesia Apa itu? punya kedalaman skuad yang lebih solid. Iya. Cetak Gol coba merangkum prediksi starting lineup kekuatan baru timnas Indonesia di laga kontra Bahrain sebagai berikut. Bahaya ya Bahrain, hati-hati sama timnas Indonesia. Cetak Gol ADN Channel. Ketakutan timnas Bahrain. Ya. Timnas FIFA Indonesia World Cup. akan berjumpa dengan Bahrain di lanjutan ronde ketiga 11 kualifikasi Oktober. Piala Dunia. Ya. Skuad Garuda Nusantara sendiri punya kenangan buruk kala menghadapi negeri Mutiara Teluk. Pasukan tanah air sempat dipermalukan Bahrain dengan keunggulan telak 10-0. 10-0 Kekalahan guys. tersebut sampai membuat Waduh. timnas Indonesia diinvestigasi oleh FIFA. Mengingat hasil yang gak lazim demi menjaga kepercayaan tanpa ragu pada permainan kita, bagian Ya. keamanan FIFA akan menggelar penyelidikan atas laga ini. Tulis pernyataan FIFA. Iya. Hasilnya, para pemain timnas Indonesia nggak terbukti melakukan tindakan pengaturan skor. Aduh. Skuad Garuda justru kalah 10-0 telak ya. karena kualitas pemain yang jauh di bawah The Maroons. 10-0 ya. Selain itu, namanya ya. secara head-to-head Indonesia juga hanya meraih 1 kemenangan dari 4 pertemuan dalam 20 tahun terakhir. 4 Meski pertemuan. begitu, 20 tahun skuad lama Garuda ya. datang dengan kekuatan yang berbeda. Iya benar. Skuad Garuda Nusantara bahkan punya nilai skuad yang lebih besar dibandingkan Bahrain. Apalagi pasukan merah putih sedang mengalami lonjakan permainan yang signifikan. Itu yang Hal ini terlihat bahaya. dari timnas Indonesia yang berhasil menahan imbang Arab Saudi dan Australia. Belum lagi skuad Garuda Nusantara kedatangan Messenger dan Eliano Reyes. Naturalisasi kedua pemain ini bahkan sudah disetujui oleh DPR. Tambah keren. Karena kita mengejar target untuk pertandingan yang akan berlangsung di Bahrain, kami akan melakukan pengambilan sumpah mereka di KBRI Belanda yang ada di Den Haag. Yang ini Ucap Menkumham. fotonya seperti diedit ya guys. Kekuatan mengerikan timnas Tidak Indonesia apa-apalah, ini hampir bahkan benar, ya. berhasil membuat Bahrain ketar-ketir. Hal ini disampaikan langsung oleh mantan pelatih skuad negeri Teluk yakni Samir Kamam. Oh. Di ronde ini semua pertandingan Samir akan berlangsung Kamam. pada level tertinggi, nggak terkecuali melawan Indonesia. Kami harus mendapatkan performa terbaik agar bisa menang, ucap Samir. Bahrain sudah takut ya guys. Penjaga gawang. Oke. Martin Pas. Lini serang Bahrain akan semakin sulit membobol gawang timnas Indonesia yang dikawal Martin Pas. Power Sang lah kiper ini. sudah terbukti bikin para penyerang Arab Saudi dan Australia frustasi. Emang mantap kiper ini. Melawan dua negara langganan Piala Dunia ini, Bang Pas hanya kebobolan 1 kali. Ya. Kehebatan sang kiper sampai mendapatkan pujian setinggi langit dari Erick Thohir. Bapak Erick Ketua PSSI ini Thohir. begitu takjub menonton penyelamatan hebat Ya. Pas saat melawan skuad Penalti Elang itu Hijau. ya. Saya nggak suka memuji individu,
Tapi nyatanya Martin Paes walaupun melakukan blunder, tapi terus penalti dia selamatkan. Ya. Lalu ada 2 tembakan yang bisa jadi gol namun dia selamatkan. Oh, cukup Tuturnya. berani ya. Gak hanya gacor bersama timnas Indonesia, FC Martin Dallas. Paes juga tampil ganas bersama FC Dallas. Ya. Di musim ini, sang kiper masih menjadi tumpuan utama skuad Toros Hotspur. Terbukti, kiper Oh. 26 tahun ini mencatatkan presentase penyelamatan yang tinggi sebesar 71%. 71%, Serta guys. kiper FC Utrecht ini juga mencatatkan 5 kali clean sheet. Bahkan performa Martin Paes masih konsisten meskipun FC Dallas baru saja dikalahkan 3-2 oleh Real Salt Lake. Waduh. Meski kebobolan 3 gol, Bang Paes tetap tampil apik dengan Messi 4 sama kali Suarez nggak penyelamatan bisa skor krusial. gol, guys. Hebatnya lagi, ex-kiper Oh. Feyenoord ini masih belum puas dengan performanya di timnas Indonesia. Iya. Paes berjanji akan memberikan penampilan terbaik saat menghadapi Bahrain dan Tiongkok. Kami harus fokus menatap Bahrain untuk laga bulan Oktober. Jadi saya pikir kami akan tetap kompak bulan depan. Kami yakin bisa meraih hasil yang lebih baik, tegas Paes. Semangat ya kiper ini. Cukup Pertahanan. beruntung timnas Indonesia punya kiper sehebat ini. Pertahanan siapa? Sektor pertahanan timnas Miss Hilgers Indonesia yang- akan semakin kokoh usai kehadiran Miss Hilgers. Oh, ini Sang bek tinggi ya. diprediksi akan melakukan debutnya saat bertandang ke markas Bahrain. Oh, Pemain 23 tahun ini hanya Muda tinggal ini, guys. menunggu pengambilan sumpah kewarganegaraan. anak muda Setelah ya. itu Hilgers bisa langsung didaftarkan ke dalam skuad sebelum Ya, itu. 24 September nanti. Ketinggiannya sama Bapak Hir. Kehadiran bek dari FC20 ini akan membuat pertahanan skuad Garuda semakin anti bobol. FC20 Pasalnya, guys. Hilgers nggak ragu Liga berduel Belanda. dengan pemain lawan demi mengamankan lini belakang. Liga Permainan 1 Belanda sangat ya. Hilgers ini bakal cocok untuk menemani gaya main Caleb J. Itzes. Izes. Dengan kombinasi kedua pemain ini, skuad Garuda akan punya bek jempolan level Eredivisie dan Serie A. Bahkan ya. Hilgers akan segera tampil di turnamen kelas atas Eropa seperti Europa League. Gak masuk Sang akal. pemain bahkan akan menjadi pemain Indonesia pertama yang bermain di Old Trafford. Waduh. Hilgers dan FC20 akan Ya. bertandang ke markas Manchester United pada 26 September Ya, nanti. Champion League gitu ya. Sintayong juga punya amunisi super lengkap pada sektor back sayap. Keren. Kombinasi Sandy Walsh dan Calvin Verdong masih akan menjadi tumpuan utama Sandy Coach Walsh, Sintayong. Calvin Verdong Kedua ya. pemain ini sukses menahan gempuran sayap-sayap lincah dari Arab Saudi dan Australia. Verdong bahkan sukses mematikan pergerakan Nestori Iren Kunda saat melawan skuad Sokros. Winger Mantap. Bayern Munchen ini gagal total mengancam pertahanan skuad Garuda. Berkat performa gacornya, Verdong sukses mendapatkan predikat pemain terbaik oleh Footmob. Ini kayaknya seperti sudah satu pasukan Belanda ya Gelandang. guys. Waduh, Holland, Netherlands. Gelandang. Sektor gelandang Tom tengah Haye. akan bertumpu kepada Ini pemain kemampuan Tom midfielder Haye ya, tengah. dan Nathan Chuaon. Nathan Joaon. Kedua pemain ini akan kembali menjadi Keren. kunci aliran bola skuad Garuda. Ya. Haye sendiri telah membuktikan kemampuannya sebagai jenderal lapangan tengah. Haye ini Saat playmaker menghadapi Arab guys. Saudi, sang profesor sukses melepaskan 19 operan sukses. Permainan Profesor. Roger Haye kembali terlihat saat timnas Indonesia menjamu Australia. Pemain Almer City ini langsung menjadi pembeda meski baru dimasukkan pada menit ke-70. Ya, Selama 20 mantap. menit bermain, Haye langsung menorehkan 78% umpan sukses. Tuh, Nathan Chuaon juga 70% tampil gemilang saat diturunkan sebagai Sukses, gelandang guys. dadakan di lini tengah. Kan kali-kali Bukan pemain ini. posisi favoritnya, pemain berdarah Jawa ini lihai menjalankan peran sebagai gelandang bertahan. Nathan sukses 7 kali merebut bola Itu dari kaki defensive para midfielder, pemain ya. Australia. Selain itu, timnas Indonesia masih punya pemain pelapis yang nggak kalah hebat. Ya, siapa itu? Sebut saja ada nama seperti Ricky Kambuaya Ricky yang Kambuaya. bermain untuk Dewa United FC. Pemain Oke. kelahiran Sorong ini bisa menjadi opsi pelapis untuk menggantikan Haye. Kemampuan lengkap banyak Kambuaya opsinya sebagai ya. gelandang pengangkut Timnas air Indonesia. bakal dibutuhkan oleh Coach Shin. Waduh. Kemudian masih ada Marcelino. Marcelino Ferdinand yang diprediksi akan masuk dari Marcelino bangku Ferdinand cadangan. ini Pemain kaleng-kaleng juga ya. Oxford United ini sempat tampil kurang memuaskan saat melawan skuad Sokros. Marcelino sering kehilangan bola hingga cuma mendapatkan rating 6 dari Footmob. Bahkan Gak pemain apa-apa. 20 tahun ini sempat dimarahi Sintayong di tengah Dia mesti akan pertandingan. perbaiki semula ya. Performa angin-anginan Marcelino disorot tajam oleh pandit lokal seperti Binder Singh. Binder Singh ya.
Saya harus jujur, Marcelino tampil kurang baik karena beberapa kali dirinya sulit untuk memberikan passing yang akurat. Bahkan dirinya juga melakukan error yang memberikan peluang untuk Indonesia, ucap Bung Binder. Mungkin dia gak form Selain itu, masih itu timnas ya. Indonesia juga masih punya sosok Ivar Jenner di bangku cadangan. Dirinya tampil memukau di laga kontra Arab Saudi dengan mencatatkan 74% operan sukses. Penyerang. Hah, itu dia. Siapakah penyerang yang bakal diturunkan Lini Sintayong? serang Indonesia sendiri juga akan kedatangan pemain baru menambah daya serang. Pemain baru tersebut adalah Eliano Reinders yang akan dinaturalisasi. Penyerang, Pemain guys. dari Zwolle ini dinilai menjadi tandem yang tepat untuk Zwolle Rafael ini Strijk dan juga Ragnar Oratmangun. Pasalnya timnya pemain kelahiran Tampere ini Liga Belanda bisa ya? bermain di berbagai posisi. Ya. Eliano sendiri berposisi sebagai gelandang serang sejak memperkuat tim muda PEC Zwolle. Oh, attacking midfielder, Namun sang pemain juga serang. bisa digeser mengisi sektor winger dan juga back sayap. Ini laju Di musim pantas ini, nih. pemain berdarah Maluku ini bahkan menempati Maluku. 6 posisi yang Hebat berbeda. orang Maluku ya. Selain itu, Eliano juga berhasil menyumbangkan 3 gol dan 1 assist untuk PEC Zwolle. Oh, Alumnus dari Akademi FC20 ini bahkan Ini pun anak mengaku muda, sudah ya? gak sabar membela timnas Indonesia. waduh. Jadi kalau berjalan seperti sekarang, saya berharap bisa bermain di bulan Oktober. Dan jika nggak bisa, berarti saya harap main di bulan November. Tapi alangkah baiknya jika Oktober bisa bergabung. Harap Eliano. Kehadiran Sabar lah. Eliano sendiri bisa menggeser sama posisi timnas dari Indonesia. Witan Witan Sulaiman. Sulaiman. Dirinya Posisi diprediksi yang akan sama ya. menjadi trio penyerangan Rafael bersama Strijk. Ragnar Oratmangun dan Rafael Strijk. Nah, orang Mangun Kedua pemain bahaya ini juga. berhasil tampil apik di laga membuka ronde ketiga kontra Arab Saudi. Ragnar sendiri berhasil Ya. mencetak 1 gol di pertandingan tersebut. Selain itu, Ragnar juga sangat dibutuhkan karena punya kualitas tendangan yang bagus. Selain itu, Rafael Strijk juga akan Rafael lebih Strijk juga leluasa bahaya. bermain bersama Eliano. Mhm. Pemain Brisbane Roar ini terkenal dengan kemampuannya yang mampu menarik perhatian bek lawan. Hal ini sudah terlihat dari dirinya yang berperan di Rafael gol Strijk. Ragnar kontra Arab Saudi. Bahkan Iya. Rafael Strijk sendiri merupakan salah Rafael satu pemain Strijk. andalan Sintayong yang gak tergantikan. Hal ini terlihat di laga kontra Arab Saudi Penyerang di mana utama ya? dirinya tetap dimainkan meskipun terlihat kelelahan. Iya. Tiba-tiba dapat dukungan dari rival Asia Tenggara. Hai, siapa itu? Tambahan 2 pemain keturunan membuat kekuatan timnas Indonesia semakin sangar. Nah, Gak heran sejumlah media Asia Tenggara kali ini berubah haluan untuk mendukung. Salah satunya adalah media Soha yang Soha. memprediksi timnas Indonesia bisa ini membalaskan kayaknya dari dendamnya. Vietnam ya. Timnas Indonesia segera menerima kabar baik, kesempatan besar untuk Balas dendam. dendam. Menurut Soha, Balas peluang dendam tersebut pada semakin Bahrain itu terbuka ya. karena kehadiran Hilgers dan Eliano. Ya. 2 bintang naturalisasi kualitas tinggi, Hilgers dan Eliano diharapkan bisa bermain pada 2 laga ini. Apalagi timnas Indonesia bakal tampil dengan kekuatan penuh. Martin Paes. Pasalnya, Malik Rizaldi telah pulih dari cedera panjangnya usai bermain di ronde kedua kontra Irak dan Itu Filipina. dia. Malik banyak Rizaldi masih opsi. tampil konsisten bersama Persebaya Surabaya di pekan kelima Liga 1 menghadapi Persis Solo. Dan tanggung-tanggung, sang pemain berhasil mencetak 2 gol sekaligus. Alhasil, Persebaya Surabaya mampu menang dengan keunggulan tipis 2-1. Saya sangat termotivasi melihat banyak penonton. Ini kemenangan penting untuk tim kita. Malik Rizaldi. Kata Rizaldi dengan penuh semangat. The Tau 247 juga ikut memprediksi Indonesia bakal bisa mengalahkan Bahrain. Media Vietnam ini menuliskan skuad Garuda Nusantara akan bisa menembus 100 besar ranking FIFA. Iyalah. Jika terus tampil baik di babak ketiga, Indonesia bisa masuk sepenuhnya ke peringkat 100 besar FIFA. Benar. Tulis Soha. Ini sejalan dengan target Erick Thohir selaku ketua PSSI. Pak Erick Thohir ini Belum cukup, karena mimpi kami bisa membawa Garuda menembus 100 besar dunia. belum cukup, guys. Ulasan prediksi starting lineup kekuatan baru timnas Indonesia di laga kontra Bahrain. Sekarang ini Bagaimana pendapatmu? Apakah skuad Garuda Nusantara berapa dalam bisa FIFA, ya? membalaskan dendam Peringkat. kekalahannya dengan komposisi skuad seperti ini? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar guys. di bawah ini. So itu dia guys, jangan lupa support channel ini. Dan wow, cukup ampuh, cukup sangar timnas Indonesia kali ini. Kedatangan 2 lagi player naturalisasi. Wow,
sudah lengkap lah, hampir-hampir lengkap. Tapi Bapak Erick Thohir kata masih belum cukup guys. Jadi Bapak Erick Thohir targetnya top 100 dalam dunia guys, dalam dunia ranking FIFA ya. Jadi dua orang tadi, Reinders dan juga Hilgers tadi, akan dimasukkan untuk pertemuan sama Bahrain. Ini misi balas dendam guys, misi balas dendam. Bang Li percaya semestinya timnas Indonesia mahu membalas dendam di atas kekalahan yang lalu sedikit amat memalukan ya, 10-0. Tapi gak apa-apa, itu timnas yang dulu ya, sekarang sudah jauh bezanya. Sama Australia dan Arab Saudi bisa diimbang, diikat 0-0. Ini kan pula Bahrain guys. Patutlah admin kata Bahrain sudah ketar-ketir. Jadi Bang Li seronok nonton, lihat apa kata teman-teman semua. Bagaimana jika ada sebarang informasi dan maklumat yang ingin dikongsikan bersama, share di ruang komen. Kita bincang dan bahas sesuatu yang positif, gak ada salahnya ya. Sepak bola juga keren. Bang Li suka juga sepak bola selain benda militer ya teman-teman. Jom kita support. Sebagai jiran tetangga, Bang Li amat memerhati sekarang ini prestasi dan performa timnas Indonesia dalam kelayakan Piala Dunia Asia itu. Jadi sampai sini dahulu video reaction kali ini guys. Sehingga kita jumpa lagi dalam video reaction yang akan datang di channel Lilia Pictures. Teruskan dukung dan support channel ini. Semoga dimurahkan rezeki. Salam sayang dari Lilia Pictures. Assalamualaikum. Bye bye guys.